Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salbia, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai regulasi wakaf di Indonesia guna memenuhi mata kuliah Jiswaf yang diampu oleh Bapak Muhammad Adi Rizwan Al-Mubarak, MHI, MSy. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan regulasi wakaf di Indonesia. Regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya beberapa peraturan tentang wakaf di era pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1905. Adapun wakaf menurut perundang-undangan, yang pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 atau disingkat UU Nomor 4/2004 yang berbunyi, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadat dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 atau disingkat PP 42/2006. Adapun definisinya sama persis dengan Undang-Undang 41 Tahun 2004 yang berbunyi, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pembentukan Badan Wakaf. Badan Wakaf Indonesia atau BWI merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini secara spesifik bertugas mengembangkan pengelolaan sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Dengan demikian, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam pasal 49 disebutkan BWI mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya yang pertama melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional serta internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima, memberi persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam ayat 2 pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia atau BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Adapun urgensi Badan Wakaf. Wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum status tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif, maka tata cara pelaksanaannya harus memenuhi Peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Maka tata cara pelaksanaannya harus memenuhi Peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 17 menentukan bahwa yang pertama, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ikrar wakaf yang kedua, adapun ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf
oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dapat dinyatakan bahwa pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW diwajibkan untuk mendaftarkan tanah wakaf kepada Badan Pertanahan setempat guna memperoleh sertifikat tanah wakaf. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah wakaf tersebut yang memiliki semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif, diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Demikian penjelasan singkat mengenai regulasi wakaf di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.